Hai guys, jadi kembali lagi bersama kami kelompok 4 dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Jadi pada vlog kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih kolaborasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan? Oke, kita jawab. Jadi menuntun itu apa sih? Menuntun itu kan mengarahkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Jadi sebuah tuntutan itu merupakan kodrat anak-anak atau kodrat peserta didik agar mereka mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi maksud menuntun di sini yaitu tumbuh kembangnya anak itu terletak pada tenaga pendidiknya. Jadi di sini tugas tenaga pendidik yaitu untuk menuntun siswa atau menuntun anak mendapatkan pendidikan yang layak yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan bangsa dan juga cita-cita bangsa. Oke, gitu ya teman-teman, udah pada paham kan? Sekarang kita next ke pertanyaan kedua. Halo semuanya, selanjutnya kita akan ke poin 2. Nah, di poin 2 ini pertanyaannya bagaimana kata menuntun dimaknai dalam konteks budaya nilai-nilai luhur di daerah saudara. Apa yang dapat saudara lakukan untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya? Nah, di sini menurut kelompok kami terkait dalam menuntun dalam konteks budaya nilai-nilai luhur itu bisa memberikan pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai luhur. Nah, nilai-nilai luhurnya ini bisa dengan gotong royong, siswa bisa saling menghormati, kemudian juga siswa mampu mengenal keberagaman budaya di Indonesia. Nah, langkah-langkah yang menurut kami ini bisa memperkuat dari identitas budaya dan juga penerapan pendidikan dengan konteks budaya. Yang pertama adalah mengaitkan pembelajaran dengan keberagaman budaya. Nah, seperti halnya lagu-lagu daerah, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan menanamkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, bisa saling menghargai dengan orang lain, bisa saling menghargai antar teman yang memiliki karakter berbeda, dan kemudian nilai luhur kerjasama, bisa bekerja sama dengan berbagai macam karakteristik orang atau karakteristik siswa. Nah, kemudian pembiasaan bahasa daerah ini juga bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan budaya kita dan juga menumbuhkan rasa bangga siswa terhadap identitas budayanya. Seperti itu teman-teman untuk poin yang kedua. Pada video kali ini kita akan membahas mengapa perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman pada pendidikan. Konsep ini sangat penting karena pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi mengembangkan potensi individu secara utuh. Dengan keseimbangan kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik dan kodrat zaman, maka individu akan mampu menghadapi tantangan zaman. Di mana potensi alam ini berkaitan dengan potensi yang unik yang dimiliki peserta didik. Peserta didik memiliki karakteristik, bakat, minat yang berbeda-beda. Sehingga pendidikan harus mampu mengembangkan dan menggali potensi yang ada dalam peserta didik. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman yang ada saat ini. Namun, harus berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Sebagai pendidik, kita harus menyiapkan pembelajaran yang tidak mengesampingkan kodrat alam yang dimiliki oleh peserta didik dan kodrat zaman yang sekarang ini, sehingga pembelajaran akan lebih efektif, lebih aktif, dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Halo semuanya, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu mengenai relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang memerdekakan murid. Nah, apa sih yang dimaksud pendidikan yang memerdekakan murid itu? Di sini memerdekakan murid itu berarti siswa belajar dengan ritme mereka sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing gitu. Jadi antar siswa tidaklah sama. Nah,
posisi pendidik atau posisi kita saat itu adalah sebagai fasilitator, di mana kita membimbing mereka sesuai karakter mereka masing-masing untuk menjadi pribadi yang kreatif, kritis dalam menyelesaikan pembelajaran. Terima kasih.